Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau bertanya dengan sangat jujur kepada dirimu sendiri, siapa dirimu sebelum tubuh ini ada? Kita begitu sibuk merawat tubuh, memperindah nama, menjaga kehormatan di mata manusia, tetapi hampir tidak pernah kita bertanya, dari mana sebenarnya ruh ini berasal? Padahal jika tirai rahasia itu disingkapkan walau hanya sedikit saja, mungkin hati kita akan bergetar hebat, sebab kebenaran yang paling dalam adalah ini: kehidupan kita di dunia bukanlah awal perjalanan kita. Dunia ini hanyalah persinggahan yang sangat singkat dari sebuah perjalanan ruh yang jauh lebih tua. Jauh sebelum mata ini bisa melihat dunia, jauh sebelum nama kita dipanggil oleh orang tua kita, ruh kita sudah ada dalam sebuah keadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Sebuah keadaan yang dipenuhi cahaya, ketenangan, dan kedekatan dengan sang pemilik kehidupan. Tetapi ketika manusia turun ke dunia dan mengenakan tubuh tanah ini, perlahan ia lupa. Ego mulai tumbuh, nafsu mulai berbicara, dan manusia yang seharusnya menjadi cermin bagi nurullah justru tersesat dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa kita di dunia, tetapi siapa kita sebelum dunia ini ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, para pencari hakikat sering menggambarkan ruh manusia seperti setetes air yang berasal dari samudra yang sangat luas. Setetes kecil namun berasal dari lautan yang tak bertepi. Begitulah hakikat ruh. Ia bukan tubuh, bukan wajah, bukan juga segala hal yang kita banggakan di dunia ini. Ruh adalah rahasia halus yang ditiupkan oleh Sang Maha Hidup, sebuah pancaran dari cahaya ilahi yang membawa potensi kesadaran yang sangat dalam. Ketika ruh belum masuk ke dalam tubuh manusia, ia berada dalam keadaan yang sangat murni. Tidak ada iri, tidak ada kesombongan, tidak ada keinginan untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain. Semua ruh tenggelam dalam samudra cahaya yang sama, dalam keheningan yang penuh kedamaian. Keadaan itu bukan seperti tempat yang bisa dilihat dengan mata, tetapi lebih seperti kesadaran yang menyelimuti seluruh keberadaan. Seolah-olah ruh berada sangat dekat dengan sang kekasih, namun tanpa jarak, tanpa arah, tanpa batas ruang dan waktu. Namun, sahabat petunjuk Al-Quran, jika keadaan itu begitu indah, mengapa ruh harus turun ke dunia? Mengapa ia harus memasuki tubuh yang rapuh, mengalami rasa sakit, kehilangan, kesedihan, bahkan kematian? Para arif yang menempuh jalan makrifat mengatakan bahwa dunia adalah tempat di mana ruh menjalani kesadaran. Di alam cahaya, ruh mengenalnya dalam keadaan tanpa ujian. Tetapi di dunia, ruh mengenalnya melalui pencarian, melalui rasa rindu, melalui perjalanan panjang yang sering membuat manusia menangis dalam kesunyian malam. Dunia adalah tempat di mana manusia belajar kembali tentang hakikat kehambaannya, bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Semua yang ia rasakan hanyalah pancaran dari kekuatan Sang Maha Kuasa. Disinilah manusia mulai memahami makna terdalam dari kerendahan, bahwa dirinya hanyalah bayangan kecil di hadapan cahaya yang maha besar. Ketika ruh memasuki tubuh manusia, sesuatu yang baru mulai muncul, sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam alam cahaya. Itulah ego. Ego adalah rasa aku yang membuat manusia merasa memiliki dirinya sendiri. Dari sinilah perlahan-lahan manusia mulai merasa bahwa ia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, bahkan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Padahal hakikatnya, semua itu hanyalah ilusi yang muncul karena manusia lupa asal-usulnya. Ruh sebenarnya tetap membawa cahaya kesadaran, tetapi cahaya itu tertutup oleh tirai ego. Semakin tebal ego seseorang, semakin redup cahaya ruhnya terlihat. Maka manusia mulai tenggelam dalam kesibukan dunia, mengejar kehormatan, kekayaan, dan pujian, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah bayangan sementara yang suatu hari pasti akan hilang. Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau merasakan sebuah kerinduan yang aneh di dalam hatimu? Sebuah rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang-kadang seseorang memiliki segalanya, tetapi hatinya tetap merasa sepi. Kadang-kadang seseorang tertawa bersama banyak orang, tetapi di dalam batinnya terasa sunyi. Perasaan itu bukan kelemahan,
bukan juga kesedihan biasa. Itu adalah panggilan dari ruh, sebuah gema halus dari tempat asalnya. Ruh selalu merindukan cahaya dari mana ia berasal. Ia merindukan kedekatan dengan sang kekasih yang pernah ia rasakan sebelum dunia ini menyelimuti kesadarannya. Namun sayangnya, dunia seringkali terlalu bising. Suara kesibukan, ambisi, dan keinginan membuat manusia tidak lagi mendengar panggilan halus itu. Padahal, jika seseorang mulai mendengarkannya, itulah awal dari perjalanan menuju ma'rifat, sebuah perjalanan panjang untuk kembali mengenal siapa dirinya sebenarnya dan kepada siapa akhirnya ia akan kembali. Sahabat petunjuk Al-Quran. Setelah ruh turun dari alam yang penuh cahaya, ia memasuki sesuatu yang sangat berbeda dari asalnya. Ia memasuki tubuh yang terbentuk dari tanah, tubuh yang memiliki batas, tubuh yang merasakan lapar, lelah, sakit, dan akhirnya kematian. Disinilah perjalanan ruh di dunia benar-benar dimulai. Namun ada satu kesalahan besar yang hampir selalu dilakukan manusia, yaitu ketika manusia mulai mengira bahwa tubuh inilah dirinya yang sejati. Ia merawat tubuhnya dengan sangat serius, menjaga penampilannya, menjaga kedudukannya di mata manusia. Tetapi ia hampir tidak pernah merawat ruhnya sendiri. Padahal tubuh ini hanyalah pakaian sementara bagi ruh. Ia seperti rumah yang kita tempati sebentar sebelum kita meninggalkannya. Tubuh bisa menua, bisa rusak, bahkan suatu hari akan kembali menjadi tanah. Tetapi ruh tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Maka ketika manusia terlalu sibuk dengan tubuhnya tetapi lupa pada ruhnya, disitulah sebenarnya manusia sedang kehilangan dirinya sendiri. Ketika ruh mulai hidup di dalam tubuh manusia, dunia perlahan-lahan menyelimuti kesadarannya. Mata mulai melihat bentuk-bentuk dunia, telinga mulai mendengar suara-suara dunia, pikiran mulai menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Tanpa disadari, perlahan-lahan kesadaran ruh yang dahulu begitu jernih mulai tertutup oleh tirai-tirai dunia. Manusia mulai percaya bahwa dunia inilah kenyataan yang paling nyata. Ia mulai sibuk mengumpulkan harta, mengejar kedudukan, mencari pengakuan dari manusia lain. Tetapi semua itu hanyalah bayangan yang sementara. Dunia seperti sebuah panggung besar, tempat manusia memainkan berbagai peran. Ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi orang miskin, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pengikut. Tetapi ketika tirai kehidupan ditutup, semua peran itu akan berakhir. Yang tersisa hanyalah ruh, kembali membawa semua amal dan kesadarannya. Sahabat petunjuk Al-Quran. Dalam perjalanan menuju makrifat, ada satu hal yang sering dibicarakan oleh para pencari hakikat, yaitu keadaan fana. Fana bukan berarti manusia hilang secara fisik, tetapi fana adalah keadaan di mana ego manusia mulai luluh. Ego yang selama ini membuat manusia merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kehebatan, perlahan mulai runtuh. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki sebenarnya hanyalah titipan, disitulah pintu fana mulai terbuka. Ia mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menunjukkan siapa dirinya, tetapi tentang menyadari siapa yang sebenarnya menggerakkan kehidupannya. Dalam keadaan itu, hati menjadi lebih tenang, kesombongan mulai hilang, dan manusia mulai merasakan kehadiran sang kekasih dalam setiap langkah hidupnya. Sahabat petunjuk Al-Quran. Bayangkan sebuah cermin yang sangat jernih. Pada awalnya cermin itu mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun jika cermin itu dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun, debu akan menutup permukaannya. Semakin lama debu itu menumpuk, hingga akhirnya cermin tidak lagi memantulkan apapun. Padahal sebenarnya cermin itu tidak rusak, ia hanya tertutup oleh sesuatu yang menempel di atasnya. Begitulah hati manusia. Hati adalah cermin bagi nurullah. Cahaya ilahi sebenarnya selalu ada, selalu memancar, tidak pernah berkurang sedikit pun. Namun kesombongan, kemarahan, iri hati dan kelalaian adalah debu yang menutupi cermin hati kita. Maka perjalanan spiritual bukanlah menciptakan cahaya baru, melainkan membersihkan debu itu sedikit demi sedikit.
dengan zikir, dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, hingga suatu hari cermin hati kembali jernih dan cahaya itu kembali terlihat. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan menuju kedalaman makrifat, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun, yaitu syariat. Sebab syariat adalah penjaga bagi perjalanan batin manusia. Ia seperti tepi sungai yang menjaga aliran air tetap berada di jalurnya. Tanpa tepi sungai, air akan meluap dan kehilangan arah. Begitu pula perjalanan spiritual. Jika seseorang hanya mengejar pengalaman batin tanpa menjaga syariat, ia bisa tersesat dalam ilusi dirinya sendiri. Para arif yang benar justru semakin menjaga syariat dengan penuh cinta. Mereka menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, karena mereka tahu bahwa semua itu adalah wadah bagi cahaya hakikat. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merendahkan dirinya di hadapannya. Dan semakin dalam makrifatnya, semakin lembut pula akhlaknya kepada sesama manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu perasaan yang sering hadir dalam kehidupan manusia tetapi jarang dipahami maknanya. Perasaan itu adalah rasa asing di tengah dunia yang begitu ramai. Seseorang bisa hidup di tengah keluarga, sahabat, dan masyarakat. Namun di dalam hatinya, ia tetap merasakan kesunyian yang sulit dijelaskan. Ia menjalani kehidupan seperti manusia lainnya, bekerja, berbicara, tertawa, namun di kedalaman batinnya ada sesuatu yang terasa belum lengkap. Banyak orang mengira perasaan itu hanyalah kegelisahan biasa, padahal dalam pandangan tasawuf, itu adalah suara dari ruh yang sedang mengingat asalnya. Ruh manusia pada hakikatnya bukan berasal dari dunia ini. Ia berasal dari alam yang lebih halus, alam yang dipenuhi cahaya dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Maka ketika ia hidup di dunia yang penuh hiruk-pikuk, ia sering merasa seperti seorang pengembara yang jauh dari rumahnya sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, kerinduan ruh sering muncul dalam cara yang sangat halus. Kadang ia hadir ketika seseorang duduk sendirian di malam hari, memandang langit yang luas, lalu tiba-tiba hatinya terasa sangat kecil. Kadang kerinduan itu muncul ketika seseorang berdoa dengan penuh keheningan dan tanpa disadari, air matanya mengalir begitu saja. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis. Tidak ada luka yang baru, tidak ada masalah yang besar, namun hatinya terasa sangat lembut. Dalam dunia tasawuf, keadaan seperti ini sering disebut sebagai sentuhan rahmat, sebuah panggilan lembut dari Sang Kekasih kepada ruh manusia. Panggilan yang mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekedar tentang makan, bekerja, dan menjalani rutinitas. Ada tujuan yang jauh lebih dalam dari semua itu, yaitu mengenal kembali Sang Pencipta yang menjadi asal dari segala kehidupan. Para pencari makrifat sering mengatakan bahwa di dalam hati manusia selalu ada sebuah cahaya kecil yang tidak pernah padam. Cahaya itu adalah jejak dari Nurullah yang pernah menyentuh ruh manusia sebelum ia turun ke dunia. Walaupun manusia sering lalai, walaupun ia tenggelam dalam kesibukan dunia, cahaya itu tetap ada. Ia seperti api kecil yang terus menyala dalam kesunyian. Kadang cahaya itu memanggil manusia melalui rasa gelisah. Kadang ia memanggil melalui peristiwa hidup yang mengguncangkan kesadaran. Kadang melalui kehilangan, kadang melalui kesedihan, kadang melalui pengalaman yang membuat manusia tiba-tiba menyadari betapa rapuhnya dirinya. Semua itu bukanlah kebetulan. Dalam pandangan para arif, itu adalah cara Sang Kekasih mengetuk pintu hati manusia agar ia bangun dari tidur panjang kelalaiannya. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, tidak semua manusia mendengarkan panggilan itu. Banyak yang justru menutupnya dengan kesibukan dunia. Ketika hati mulai terasa kosong, mereka segera mencari hiburan. Ketika jiwa terasa gelisah, mereka menenggelamkannya dalam pekerjaan atau kesenangan sementara. Dunia memang memiliki banyak cara untuk membuat manusia lupa. Ia menawarkan kenikmatan yang tampak indah, tetapi seringkali hanya menenangkan hati untuk sementara. Padahal semakin manusia menjauh dari suara ruhnya, semakin ia merasa kehilangan arah. Seperti seorang musafir yang berjalan jauh tanpa mengetahui kemana ia harus pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai mendengarkan kerinduan ruhnya, ia akan menyadari sebuah kebenaran yang sangat dalam, bahwa dunia ini sebenarnya bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dunia ini hanyalah sebuah perjalanan yang sangat singkat, sebuah jembatan yang harus dilalui oleh ruh sebelum ia kembali kepada pemiliknya. Namun selama ini, manusia sering terbalik dalam memahami kehidupan.
Ia memperlakukan dunia seolah-olah itulah rumahnya yang abadi. Ia mengumpulkan segala sesuatu seakan ia akan tinggal di sini selamanya. Padahal, setiap hari kehidupan sedang berjalan menuju sebuah titik akhir yang pasti. Setiap detik yang berlalu adalah langkah yang semakin mendekatkan manusia kepada pertemuan dengan Tuhannya. Para arif melihat dunia seperti seorang musafir yang berhenti sejenak di sebuah tempat peristirahatan. Ia minum, ia beristirahat, tetapi ia tidak membangun rumah di sana, karena ia tahu bahwa perjalanannya masih harus dilanjutkan. Begitulah seharusnya manusia memandang dunia. Ia hidup di dalamnya, namun hatinya tidak terikat padanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu pintu terbesar menuju makrifat adalah kesadaran tentang kehambaan. Selama manusia masih merasa dirinya memiliki kekuatan sendiri, selama ia masih merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil dari dirinya sendiri, maka selama itu pula tirai hakikat masih menutup pandangan batinnya. Dalam perjalanan ruh menuju cahaya, manusia harus belajar melepaskan perasaan itu sedikit demi sedikit. Ia harus mulai memahami bahwa setiap nafas yang ia hirup adalah pemberian. Setiap langkah yang ia lakukan adalah izin dari Allah. Bahkan kemampuan untuk berdoa pun sebenarnya adalah rahmat yang diberikan olehnya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hati manusia menjadi sangat lembut. Ia tidak lagi mudah menyombongkan dirinya. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebab ia tahu bahwa semua manusia hanyalah hamba yang sama-sama hidup karena rahmat Sang Pencipta. Ketika ego mulai melemah, sesuatu yang sangat indah mulai muncul di dalam hati manusia. Cahaya kesadaran yang selama ini tertutup oleh kesombongan perlahan mulai terlihat kembali. Manusia mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Ia bisa tetap tenang meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Ia bisa tetap bersyukur meskipun tidak memiliki banyak harta. Ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki oleh tangan, tetapi dari apa yang hidup di dalam hati. Dalam keadaan ini, manusia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia melihat setiap peristiwa sebagai pelajaran. Ia melihat setiap kesulitan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Dan ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya sebenarnya adalah bagian dari kasih sayang Sang Kekasih yang sedang membimbing ruhnya pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, para sufi sering menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa manusia seperti setetes air yang berasal dari samudra yang sangat luas. Ketika setetes air itu berada jauh dari samudra, ia merasa kecil dan terpisah. Tetapi ketika ia kembali menyatu dengan samudra, ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah terpisah. Begitulah perjalanan ruh menuju makrifat. Pada awalnya manusia merasa dirinya berdiri sendiri, merasa bahwa kehidupannya berjalan dengan kekuatannya sendiri. Namun ketika kesadarannya semakin dalam, ia mulai melihat bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya berada dalam kekuasaan Allah. Semua yang bergerak di alam semesta ini berjalan dengan kehendaknya, dan manusia hanyalah bagian kecil dari samudra hakikat yang sangat luas. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu tanda yang sangat jelas ketika seseorang mulai mengenal cahaya makrifat. Tanda itu bukanlah kehebatan kata-kata, bukan pula penampilan yang terlihat suci. Tanda yang paling nyata adalah akhlaknya yang menjadi semakin lembut. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menjadi rendah hati. Ia tidak mudah marah, tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah merasa dirinya paling benar. Hatinya dipenuhi kasih sayang kepada sesama manusia. Ia melihat setiap orang sebagai makhluk Allah yang sedang menjalani kehidupannya masing-masing. Maka ia lebih memilih mendoakan daripada menghakimi, lebih memilih memahami daripada menyalahkan. Inilah buah sejati dari ilmu makrifat, bukan kebanggaan, tetapi kerendahan, bukan kesombongan spiritual, tetapi kelembutan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran,
Ketika seseorang telah menempuh perjalanan batin yang sangat panjang, ada satu perubahan yang sangat halus namun sangat nyata di dalam dirinya. Perubahan itu bukan terlihat dari pakaiannya, bukan pula dari kata-kata yang ia ucapkan, tetapi dari ketenangan yang memancar dari hatinya. Ia tidak lagi menjalani kehidupan dengan kegelisahan seperti dahulu. Ia tidak lagi merasa harus mengejar dunia dengan penuh ambisi. Sebab di dalam hatinya telah tumbuh sebuah kesadaran yang sangat dalam, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah bayangan sementara. Ia mulai memahami bahwa kehidupan yang sejati bukanlah kehidupan yang terlihat oleh mata, tetapi kehidupan ruh yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Dalam keadaan ini, hati manusia seperti taman yang disinari cahaya. Ia menjadi tempat tumbuhnya rasa syukur, kesabaran, dan kerendahan hati. Semua perasaan itu muncul bukan karena manusia memaksakan dirinya menjadi baik, tetapi karena cahaya kesadaran mulai menerangi batinnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang mengira bahwa orang yang memiliki ilmu ma'rifat akan terlihat istimewa di mata manusia. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Semakin seseorang mengenal hakikat Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Ia tidak lagi merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehannya kepada manusia. Ia justru merasa bahwa dirinya adalah hamba yang penuh kekurangan. Kesadaran ini membuat hatinya menjadi sangat lembut. Ia mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena ia tahu bahwa dirinya sendiri juga penuh dengan kelemahan. Ia tidak suka menghakimi, karena ia sadar bahwa hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Inilah salah satu tanda bahwa cahaya ma'rifat mulai hidup di dalam diri seseorang, yaitu ketika kesombongan digantikan oleh kerendahan. Ketika hati manusia dipenuhi oleh kesadaran ma'rifat, hidupnya perlahan berubah menjadi cermin bagi cahaya kebaikan. Ia tidak lagi melakukan kebaikan untuk dipuji, tetapi karena hatinya memang ingin memberi manfaat kepada orang lain. Ia berbicara dengan lembut, karena ia tahu bahwa setiap kata dapat melukai atau menenangkan hati manusia. Ia berjalan dengan penuh kesederhanaan, karena ia sadar bahwa dunia bukan tempat untuk menyombongkan diri. Dalam pandangan para arif, manusia yang telah mengenal Allah seperti lampu yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Kehadirannya membawa ketenangan bagi orang lain. Kata-katanya menyejukkan hati, dan akhlaknya menjadi pengingat bagi manusia tentang keindahan hidup yang dipenuhi kasih sayang. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya, perjalanan setiap manusia akan sampai pada satu titik yang sama. Titik di mana tubuh yang selama ini kita huni harus ditinggalkan. Pada saat itu, semua yang kita banggakan di dunia akan tertinggal. Harta, kedudukan, bahkan nama yang selama ini kita jaga, semuanya akan menjadi kenangan yang perlahan dilupakan oleh dunia. Yang tersisa hanyalah ruh, kembali kepada sang pemiliknya. Bagi ruh yang selama hidupnya terus mencari cahaya, kepulangan ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia seperti seorang musafir yang akhirnya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ruh itu kembali kepada sang kekasih dengan hati yang damai, karena ia telah mengenal siapa dirinya dan kepada siapa ia sebenarnya milik. Dan disitulah rahasia terbesar dari kehidupan manusia terungkap, bahwa sejak awal hingga akhir, kita sebenarnya selalu berada dalam genggaman kasih sayang Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, semoga renungan tentang rahasia ruh sebelum memasuki tubuh manusia ini dapat membuka sedikit tirai kesadaran kita, bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan mencari dunia, tetapi perjalanan ruh untuk kembali mengenal Sang Pencipta. Semoga hati kita selalu dijaga dari kesombongan dan selalu dipenuhi oleh kerinduan kepada cahayanya. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengarnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini kepada sahabat dan keluarga, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan kebaikan ini. Dan tentu saja, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di channel Petunjuk Al-Quran, agar kita dapat terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal hakikat diri dan mendekat kepada Sang Kekasih.
Semoga setiap langkah kita dipenuhi cahaya, setiap nafas kita dipenuhi zikir, dan setiap akhir perjalanan kita dipenuhi kedamaian ketika ruh kembali kepadanya.